Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini masih kita bisa bertemu, masih dalam pelajaran PKN dan masih membahas mengenai dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kemudian kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, dan jangan lupa kalian tetap menjalankan protokol kesehatan. Oke, untuk hari ini kita membahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Mungkin kalian masih ingat di kelas 8 kita sudah membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai apa saja? Yang pertama ada nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing sila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain. Tata urutan Pancasila pun juga memiliki saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat dirubah karena akan menghilangkan makna dari Pancasila sebagai satu kesatuan. Nah, untuk hari ini kita bisa memahami atau kita belajar memahami bersama mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai kehidupan. Yang pertama adalah kita membahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Nah, perkembangan bidang politik ini antara lain meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga-lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara ini dapat berdasarkan pada lembaga yang sudah ada, atau menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Nah, kita memiliki lembaga negara misalnya seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK sebagai suatu yang baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun, lembaga negara ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian mengenai hak asasi manusia. Bangsa Indonesia ini menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu, atau sebaliknya, mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Nah, hak asasi di Indonesia ini lebih mengutamakan atau menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian yang demokrasi. Di Indonesia kita menggunakan sistem demokrasi Pancasila, yaitu suatu demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa selama ini, yaitu demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Kemudian pembangunan bidang hukum ini diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Artinya, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Peraturan perundangan ini dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar, namun harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, perwujudan nilai Pancasila di bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan oleh Indonesia adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi berdasarkan nilai Pancasila ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak ini dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesetaraan ekonomi sosial. Berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai pengaruh dari asing dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita sudah mengenal dalam masyarakat seperti bank, supermarket, mall, bursa saham, bentuk perusahaan, dan sebagainya. Ini semua lembaga perekonomian tersebut kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Nah, tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, masyarakat kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Nah, agar perubahan tersebut tetap terarah dan terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, maka sistem nasional nilai sosial dan budayanya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia ini terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Nah, modernisasi ini tidak berarti westernisasi atau namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila, misalnya seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, ini harus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Dengan demikian, nilai sosial dari luar seperti etos kerja, kedisiplinan, ilmiah dapat diterima sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pengembangan kebudayaan ini berakar pada kebudayaan daerah yang luhur dan beradab serta menyerap nilai budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk memperkaya budaya bangsa. Sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit, serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, ini perlu dicegah
perkembangannya dalam proses pembangunan. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa. Namun, tidak perlu ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan secara tegas ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 menegaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam pembelaan negara. Sekarang kita bisa nggak menjalankan atau mewujudkan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan? Paling gampang adalah seperti kita, yaitu dengan cara menjalani protokol kesehatan. Itu sudah termasuk perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Kita menjaga diri untuk melindungi warga negara Indonesia. Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya di Google Form yang sudah Ibu berikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.